Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Nah, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa lagi di video yang lain. Kali ini saya akan menunjukkan sekilas tentang persiapan lahan untuk kita tanami wortel. Karena yang lain masih sibuk memberikan pupuk susulan pada kubis di video terakhir kemarin. Jadi tenaga kerjanya berkurang karena masih belum selesai. Nah, insya Allah kalau tidak ada hambatan, rencananya ini lahan akan kita tanami wortel. Sedang dipersiapkan dan dimulai dari pembersihan atau dari pohon-pohon yang rindang kita bersihkan. Sudah beberapa hari. Nah, ini hasilnya. Tuh. Kita istilahnya ya, kita pangkas pohon-pohon, tebingnya juga kita bersihkan dari rumput liar. Daun pisang juga kita pangkas, tujuannya supaya sinar matahari fotosintesis itu masuk sempurna. Jadi tanaman yang kita tanam dapat tersinari matahari dengan cukup, atau istilahnya tidak hiem. Ini hasil pemangkasan daun pisangnya. Kita tidak sempat timbun karena tidak akan busuk dalam 1-2 hari. Jadi kita rapihkan dulu di pinggir. Beda dengan rumput-rumput yang berserakan seperti ini. Nanti kita timbun, tujuannya supaya menjadi pupuk kompos alami untuk menjadikan unsur hara dalam tanah tetap terjaga. Karena sudah beberapa hari ini akan busuk kalau daun pisang juga tidak. Sementara sisa atau bekas pemangkasan daun kayu kita bakar. Ini bekas pembakarannya. Tinggal menyisakan abunya saja. Ini kalau dipakai untuk penyemaian bibit ini sangat bagus. Nah, karena sudah beberapa hari sebenarnya di sini. Ini juga abu hasil sisa pembakaran. Nah, masih berserakan daun-daun kayu yang sudah kering. Tidak apa-apa. Nanti kita timbun supaya menjadi pupuk kompos. Sekilas info juga, di sini adalah lahan di mana kita dulu memvideokan tentang manfaat insektisida, nematisida, budidaya bawang daun, yaitu tentang insektisida tabur pada budidaya bawang daun, regen dengan bahan aktif fipronil di pemukiman. Nah, sudah selang beberapa kali tanaman. Kemarin juga bekas bawang daun. Sekarang insya Allah kita akan tanami wortel. Sekarang sedang disiapkan polanya. Dilanjutkan ke pemberian pola dengan cara membuat garis dengan menggunakan alat ukur yang namanya kenca, yang terbuat dari bilah bambu yang diberi benang, dengan maksud dan tujuan supaya garis atau pola yang kita buat itu lurus sempurna. Adapun pola yang saya berikan 1 meter sampai 1,20 meter bersih. Nah, ini tiang bambunya. Nah, ini ada ukuran. Ini 80, ini 70. Kita beri sedikit tolak ukur. Biasanya ini dipakai untuk kentang. Nah, kalau untuk wortel, nah ini patokannya, polanya.
Nah, sambil membersihkan juga dari pinggiran-pinggirannya karena ada beberapa jenis rumput yang kita timbun itu akan tumbuh kembali sehingga dapat mengganggu. Jadi kita kirapkan lalu kita buang atau kita bakar. Nah, salah satunya jukut ini kita kirapkan karena dia tidak akan mati kalau ditimbun. Kita juga bersihkan dari ranting-ranting kecil-kecil yang tidak sempat kita bakar. Nah, lalu dilanjutkan pencangkulan dan penggemburan ulang di lahan atau di garis dan pola yang sudah kita buat. Ingat, ini hanya salah satu cara atau metode bertani. Adapun bebas karena ada banyak cara teori masing-masing. Tapi saya selalu menegaskan tergantung situasi dan kondisi. Berhubung kondisinya lahan saya sudah rapi, sudah dicangkul, hanya saja belum sempat ditanami, saya memilih metode seperti ini karena akan lebih singkat. Sebenarnya bebas, bisa dicangkul dulu lalu dibuat pola langsung kita tanami, boleh. Adapun cara lain boleh. Kita bebas berimprovisasi, sejatinya kita yang bertani, kita yang mengendalikan situasi dan kondisi. Karena kita partai oposisi, tidak terikat kontrak dengan apapun, siapapun. Itulah uniknya bertani dan enaknya bertani. Bebas mengatur waktu. Nah, seperti ini. Nah, sambil menimbun daun-daun yang tidak sempat kita bakar karena tidak terambil atau susah diambil. Nah, kita timbun supaya menjadi kompos nantinya. Kurang lebih seperti ini. Nanti setelah semua selesai dilakukan, hasilnya kan seperti ini. Kita usahakan diberi air dulu atau kita siram terlebih dahulu supaya pas kita nanti naikkan atau ngagalengkeun atau naikkan garis pola supaya lebih terlihat bentuknya, itu tanahnya tidak rata kembali. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Ini yang sudah siap ditanami. Tapi berhubung sekarang musim kemarau, kita usahakan beri dulu penyiraman air supaya si bibit wortel yang kita tanam itu tidak istilahnya beku atau nyangkaleng kalau istilah petani sini nyebutnya, supaya pertumbuhannya normal. Jadi 1 minggu 10 hari itu sudah tumbuh. Ini hanya sebagai contoh sebagian kecil sistem atau metode persiapan lahan untuk budidaya wortel. Hasilnya seperti ini. Nah, ini masih dalam proses. Kita usahakan update terus-menerus, memperlihatkan, mempertunjukkan, atau istilahnya mengabadikan kegiatan sehari-hari saya pribadi. Syukur-syukur bermanfaat.